Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sonia Peta Lestari dari Manajemen 19A Universitas Nusa Putra. Di sini, saya akan sedikit membahas tentang apa itu perusahaan startup. Apa itu startup? Nah, definisi dari startup ini merupakan sebuah usaha yang baru berjalan dan menerapkan inovasi teknologi untuk menjalankan core bisnisnya dan memecahkan sebuah masalah di masyarakat. Startup ini merupakan istilah yang merujuk pada sebuah bisnis baru atau disebut dengan perusahaan rintisan. Nah, perusahaan rintisan ini merupakan perusahaan yang baru beroperasi dan masih berada pada fase pengembangan untuk menemukan pasar dan mengembangkan produk. Untuk saat ini, istilah startup bisa lebih dikerucutkan lagi menjadi perusahaan rintisan yang mengacu pada bisnis yang berbasis dengan teknologi. Apa itu tujuan dari startup? Nah, tujuan utama dari startup ini adalah untuk menumbuhkan perusahaan secara pesat dan konsisten. Dalam jangka waktu singkat, perusahaan ditargetkan bisa tumbuh dan berkembang sehingga produknya cepat dikenal dan laku di pasaran. Kemudian masuk ke dalam jenis-jenis startup. Dalam buku kewirausahaan pada tahun 2021, karya dari Muhammad Hasan beserta kawan-kawan disebutkan ada 3 jenis startup, yakni yang pertama ada startup game. Nah, startup game ini merupakan jenis usaha startup yang bergerak di bidang game. Kegiatannya mulai dari pembuatan game hingga aplikasi. Startup ini cukup berkembang pesat karena berpeluang sangat besar. Yang kedua ada startup edukasi. Nah, startup edukasi ini merupakan jenis perusahaan startup yang bergerak di bidang edukasi. Kegiatannya berkaitan dengan pembelajaran atau edukasi, misalnya aplikasi perpustakaan, forum belajar, dan sejenisnya. Yang ketiga, ada startup perdagangan. Nah, startup perdagangan ini merupakan jenis perusahaan startup yang bergerak di bidang ekonomi, khususnya di bidang perdagangan. Kegiatannya mulai dari pembuatan aplikasi hingga jenis barang yang akan dijual. Selanjutnya masuk ke dalam karakteristik startup. Nah, yang pertama ada usia bisnis kurang dari 3 tahun. Startup memang merujuk pada bisnis yang baru saja rintis. Dalam hal ini, perusahaan dapat disebut startup adalah yang berusia kurang dari 3 tahun. Kemudian ada mempunyai inovasi dan keunikan. Ide inovasi dan keunikan menjadi dasar penting dalam dengan pembuatan ciri khas tersendiri yang unik dan membedakannya dari perusahaan lain. Selanjutnya ada minimnya sumber daya manusia. Kira-kira tim startup memiliki jumlah anggota di bawah 20 orang. Bahkan ada perusahaan startup yang hanya mempunyai anggota 3 hingga 5 orang. Semua kegiatan usaha bisa berjalan lancar karena dibantu dengan adanya teknologi. Selanjutnya ada multitasking. Dengan jumlah SDM yang minim, anggota tim startup dituntut untuk bisa multitasking atau mempunyai pekerjaan yang lebih banyak dibanding dengan yang seharusnya. Selanjutnya, memiliki semangat muda. Nah, karakteristik lain dari startup adalah memiliki semangat muda. Artinya, tim anggota startup selalu bersemangat untuk menjalankan serta mengembangkan inovasinya. Selanjutnya ada ketidakpastian. Oleh karena masih perusahaan yang baru dan baru saja rintis, maka pendapatan juga
kurang stabil, sehingga menyebabkan ketidakpastian dalam beberapa hal, khususnya dalam soal pendapatan. Selanjutnya ada didominasi teknologi. Nah, istilah startup hanya diperuntukkan bagi perusahaan yang bergerak di bidang teknologi, sehingga tidak semua bidang usaha yang menggunakan internet bisa dijuluki dengan startup. Kemudian ada memakai internet. Dalam perusahaan startup, internet menjadi hal penting yang harus ada, karena media internet digunakan untuk mengembangkan dan mengerjakan ataupun menciptakan produk hingga menjalin komunikasi bisnis. Selain itu, situs web juga menjadi hal penting dalam sebuah perusahaan startup. Selanjutnya ada kekurangan dan kelebihan dari startup itu sendiri. Kekurangannya, yang pertama ada tekanan untuk selalu bekerja, kemudian waktu kerja fleksibel, dan tantangan. Kelebihannya, bisnis startup mempunyai pasar yang lebih luas. Kemudian ada prestasinya langsung terlihat, kemudian ilmu startup bisa ditemukan di mana saja. Selanjutnya, faktor keberhasilan startup. Faktor faktor yang menyebabkan sebuah startup berhasil yaitu dengan adanya tim yang solid. Karena tim sendiri merupakan aset penting dalam suatu perusahaan ataupun organisasi, dan dengan adanya tim yang solid akan sangat berpengaruh pada tingkat keberhasilannya suatu startup. Selain tim, pemilihan ide dan waktu juga akan sangat penting dan berpengaruh terhadap keberlangsungan keberhasilan startup. Dan yang tidak kalah penting yaitu menyiapkan dana yang diperlukan untuk memajukan perusahaan startup itu. Kemudian, contoh dari perusahaan startup yang ada di Indonesia. Ada Tokopedia, Shopee, Lazada, Gojek, Halodoc, Oppo, Ruang Guru, dan lain sebagainya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.